Sahabat YKB TV dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program ini, program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Akan ada Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan penggalian bahan Alkitabnya, dan tentu saja ada kakak-kakak kece yang lain yang akan menolong kakak-kakak semua menyiapkan metode di kelas Batita Balita kecil dan juga besar. Yuk kakak-kakak, sebelum kita mempersiapkan bahan ajar, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersama hendak melakukan persiapan sebelum kami mewartakan firman Tuhan bagi anak-anak yang Tuhan kasihi. Bapa, kiranya berkati kami dan bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, dan ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama dengan aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Karena kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi,
supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kakak-kakak. Ini adalah kisah yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan ini kisah yang terjadi menjelang penyalipan, jadi sebelum penyalipan, dan kita tahu bahwa ini adalah dalam suasana perjamuan Paskah, dan ada hal yang penting dalam ayat yang pertama tadi disebutkan bahwa Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba. Jadi ini sesuatu yang sangat ia tahu, dan ia sadar, Tuhan Yesus sadar bahwa ada Yudas yang akan mengkhianati dia. Makanya ayat 18 disebutkan ada seseorang di antaramu yang mengangkat tumitnya. Jadi dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Dan disebutkan di ayat yang ketiga, penulis Yohanes mengatakan, ia tahu ia berasal dari Bapa dan ini waktunya bahwa ia akan beralih ke tempat lain. Jadi secara makna sekali dalam bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalau orang yang udah tahu segala sesuatu tapi tetap mau menunjukkan sesuatu yang dalam kisah kita merendahkan diri, maka ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah luar biasa. Nah, beberapa bagian awal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tahu segala hal. Yohanes mau menegaskan soal itu. Dan menariknya, Tuhan yang mulia itu lalu dia mau merendahkan diri, lalu membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, ini ada beberapa hal-hal penting. Yang pertama di ayat 1 disebutkan kata mengasihi. Ia mengasihi semua orang-orang itu, para murid-muridnya. Tuhan Yesus disebutkan sangat mengasihi mereka. Dan kata yang dipakai dalam kata mengasihi itu adalah agapau. Jadi kasih agape lah, kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dikala ada banyak orang-orang murid-muridnya itu yang mungkin fokusnya pada dirinya, seperti Petrus mungkin, karena dalam kisah yang lain disebutkan Petrus selalu bertengkar dengan Yohanes, Yakobus tentang siapa yang terbesar ya. Ada Yudas ya. Tapi walaupun para murid-muridnya itu punya banyak sekali hal yang mungkin alasan buat Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi. Jadi ini adalah kasih yang total, kasih yang benar-benar tuntas, kasih yang menuju ke puncaknya nanti pada salib nanti yang kita akan melihat dalam kisah-kisah selanjutnya. Saudara, dalam ayat yang keempat disebutkan Tuhan Yesus selalu menanggalkan jubahnya. Ini menunjukkan bahwa dia mau membasuh para murid-muridnya dan menanggalkan kemuliaannya itu. Wah, ini gambaran sekali ya, bahwa Tuhan Yesus yang mulia, tapi dia menanggalkan segala sesuatu dan jadi manusia seperti kita ini. Lalu dia membasuh. Sebenarnya pembasuhan adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh budak-budak non-Yahudi, dan nggak mungkin dilakukan oleh guru. Tapi Tuhan Yesus melakukannya. Kata membasuh sendiri, nipto, itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang dia lakukan bukan pada badan mandi begitu ya. Karena mandi ada kata yang lainnya. Nipto itu pada bagian-bagian tangan atau kaki ya. Tangan yang kotor atau kaki yang pada zaman itu jalanan berdebu, sendalnya terbuka, nggak sepatu tertutup seperti kita ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berdialog dengan Petrus yang meminta mandi begitu ya, Tuhan Yesus mengatakan enggak. Nah, ini menjadi bagian penting karena yang Tuhan Yesus lakukan adalah membasuh, nipto ya, bukan ya kalau kita menyekaknya begitu ya, membasuh kaki para murid-muridnya itu. Nah, ini bagian yang penting. Kenapa? Karena membasuh yang dilakukan Tuhan Yesus itu berbeda dengan mandi, tapi membasuh itu adalah aktivitas yang terus-menerus ya, begitu. Kalau kita udah mandi ini satu hari ya, terus kita mau makan kan kita basuh lagi ya. Kita basuh, cuci tangan, lalu baru makan. Habis salaman gitu, habis pegang kotor kita melakukannya. Jadi nipto adalah sesuatu, membasuh adalah sesuatu yang terus-menerus, ada sesuatu yang sering dilakukan. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa mengasihi, merendahkan diri adalah sesuatu yang bukan hanya sekali, tapi terus-menerus dilakukan. Dan ini yang teladan yang Tuhan Yesus sampaikan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-15 bahwa ada teladan yang aku berikan dan kamu akan berbahagia kalau kamu melakukannya. Nah, ini menjadi penting sekali. Saudara, bagian bacaan firman Tuhan ini kalau kita amati ada kata tahu yang berulang-ulang disebutkan dalam bagian ini. Di ayat 1 ya.
di ayat 3, di ayat 11, ya, di ayat 17, itu berulang-ulang kata tahu, ya. Nah, sebenarnya penulis Injil Yohanes ini mau menegaskan kemahatauan Tuhan, dan juga sebenarnya para murid-murid ini harusnya tahu, ya, Tuhan Yesus bertindak dalam kesadaran penuh, maka kamu juga harus bertindak dalam kesadaran penuh. Merendahkan dirinya Yesus itu adalah kesadaran penuh dia. Dia tahu segala hal, tahu Yudas mau membelot, tahu situasi di mana dia sebenarnya Allah, tapi dia tetap merendahkan diri. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau menyampaikan pesan-pesan ini, dan pesan yang paling kuat adalah bahwa Allah menyatakan kemuliaannya melalui kerendahan hati ketika dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia sadar akan kuasa yang dimiliki, dia tahu tujuannya, tapi dia memilih untuk menjadi hamba dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Adik-adik juga mungkin ada dalam situasi-situasi yang agak serupa, ya, bahwa seringkali dia didesak dengan banyak sekali kebesaran-kebesaran versi dunia. Dia harus ranking 1, dia harus prestasi bagus, dia harus punya popularitas di media sosial, harus terkenal begitu, ya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan pilihan yang lain, yaitu dia merendahkan diri. Yang terbesar adalah mereka yang melayani, kata Tuhan Yesus. Jadi anak-anak juga perlu belajar untuk melayani seperti Tuhan Yesus yang melayani, merendahkan diri. Anak-anak perlu belajar kalau dia anak Tuhan, maka dia harus ikuti Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri, karena dia tahu bahwa dia anak Tuhan, maka dia ikuti Tuhan Yesus. Jadi melayani, merendahkan diri, menunjukkan sebenarnya identitas kita. Bukan kita merendah, direndahkan, ya, karena dunia memandang sesuatu yang mulia itu adalah yang berprestasi yang besar dan lainnya. Tapi kita tahu identitas kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus merendahkan diri. Dan yang ketiga, penting juga untuk adik-adik kenal bahwa kasih yang mulia yang Tuhan Yesus tunjukkan itu adalah kasih yang merendahkan diri. Kasih yang mau mewujudkan dengan melayani dengan sesungguhnya, membantu teman, tidak mengejek, mungkin mau berbagi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita mau mengajarkan bahwa Tuhan merendahkan diri, merendahkan hatinya, bahkan dia membasuh kaki para murid-murid dalam kisah ini. Selamat memberikan pengenalan akan Tuhan kepada adik-adik melalui kisah ini. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab penggalian teks dari Injil Yohanes 13 ayat 1-20. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Esther Kristiana. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dari Injil Yohanes 13 ayat 1-20. Kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Esther Kristiana. Mari Kak Esther. Halo, salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran yang dibagikan hari ini dapat memberi inspirasi bagi kakak-kakak semua yang melayani di kelas Batita dan Balita. Kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saja anak-anak secara khusus kelas Batita dan Balita belum dapat belajar lewat penjelasan yang panjang seperti bahan Alkitab kita pada kali ini. Tapi mereka dapat belajar melalui melihat, menyentuh, dan meniru. Karena itu, semua bahan yang kita siapkan akan membantu anak-anak merasakan secara langsung bagaimana kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak mengenal kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tujuan yang kedua, sesuai dengan bina warga,
yaitu anak mampu memperagakan Yesus membasuh kaki para murid, saya usulkan diganti tujuannya menjadi anak merasakan kakinya dibasuh seperti para murid. Model pembelajaran yang diusulkan adalah model pembelajaran yang berbasis pengalaman. Dan untuk anak-anak batita dan balita, kita tidak memakai istilah membasuh kaki, tetapi kita pakai bahasa yang sudah mereka kenal, yaitu mencuci kaki. Jika kakak-kakak setuju, mari kita konsisten memakai kata yang sama supaya anak-anak tidak bingung. Fokus cerita kita kali ini, kita hanya fokus pada kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan Tuhan mengasihi para murid. Sebelum bercerita, ada beberapa hal yang perlu kakak-kakak siapkan, seperti beberapa perlengkapan cerita seperti baskom berisi air hangat, lap basah dan lap kering. Jika memungkinkan, tiap anak disiapkan 2 lap. Tapi ada alternatif yang lain, yaitu menggunakan tisu basah dan 1 lap kering untuk semua anak. Lalu alat makan seperti piring, sendok, dan garpu, kemudian meja lipat untuk meletakkan alat makan. Kakak-kakak juga perlu menyiapkan ruangan dan anak-anak sebelum cerita. Anak-anak duduk melingkar di kursi tanpa alas kaki, kemudian duduk melingkar ini membantu anak untuk melihat guru dengan jelas ketika bercerita dan memperagakan. Kemudian anak-anak juga merasa aman, tidak terdistraksi, tidak terganggu, dan tanpa alas kaki membuat anak siap untuk mengikuti aktivitas nanti. Perlengkapan bercerita sudah disiapkan di tengah sehingga memudahkan kakak-kakak nanti untuk bercerita. Sebelum masuk cerita inti, kakak-kakak dapat masuk kepada beberapa hal yang dilakukan untuk pendahuluan sebelum masuk ke cerita inti. Untuk bagian pendahuluan ini, saya mengusulkan dimulai dari lagu yang berkaitan dengan kaki. Misalnya, lagu Jalan Serta Yesus, Tanganku Kerja Buat Tuhan, Hati-hati Kakiku Yang Mungil, dan ajak anak-anak ketika bernyanyi itu bergerak bersama. Setelah bernyanyi, ajak anak melihat kakinya dan memperhatikan telapak kakinya. Apakah kakinya bersih atau kotor? Setelah itu, ajak anak bercerita apa yang dilakukan jika kakinya kotor. Lalu, siapa yang membantu anak mencuci kaki? Jika memungkinkan, anak bisa diajak untuk memperagakan cara mencuci kaki sebelum kita masuk ke cerita inti. Pada inti cerita, kita mulai dengan mengajak anak menebak apa yang sedang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kakak-kakak memperagakan makan dengan perlengkapan yang telah disiapkan. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Ngapain ya Tuhan Yesus ya? Dan kakak-kakak membawa baskom berisi air, 2 lap untuk yang basah dan kering, lalu mendekati salah seorang anak. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dan mencuci kaki mereka. Kakak-kakak memperagakan mencuci kaki salah seorang anak. Untuk air di dalam baskom, diusulkan air yang hangat agar anak-anak merasa nyaman ketika dicuci. Tuhan Yesus sayang kepada murid-muridnya. Katakan juga, Tuhan Yesus sayang kepada, sebutkan nama anak yang dicuci kakinya.
Sebagai penutup, kakak-kakak dapat mencuci kaki semua anak dan mengeringkannya dengan lap kering sambil berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebutkan nama anak tersebut. Setelah semua anak mendapat giliran dicuci kakinya, ajak anak bernyanyi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak semua. Dah. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mau mempersiapkan ban ajar dengan tema Belajar dari Kisah Tuhan Yesus Membasuh Kaki Para Murid, Injil Yohanes 13 ayat 1-20. Kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Mari Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, kembali berjumpa lagi dengan saya Kak Ivon. Dan kali ini yuk sama-sama kita lihat ide metode bercerita untuk kelas kecil dengan tema Tuhan merendahkan diri. Belajar dari kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tujuan pembelajaran kelas kecil, anak tahu bahwa Tuhan mau merendahkan diri dengan membasuh kaki para muridnya. Yang kedua adalah anak mau meneladani Tuhan Yesus dengan merendahkan diri. Usulan alur cerita, Tuhan Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah dekat, itu yang pertama. Lanjut, Yesus seorang guru, ya terhormat ya pada zaman itu, mau merendahkan dirinya menjadi pelayan, yaitu mau membasuh kaki para murid. Lalu saat sampai pada Petrus berkata, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Aku tidak mau. Yesus menjawab bahwa ia melakukan itu supaya mereka atau para murid belajar saling melayani. Dan dilanjut ya para kakak, bahwa Tuhan berharap setiap kita pun mau meneladaninya, yaitu misalnya bertugas sebagai kolektan, membantu membuang sampah, dan membereskan ruangan sekolah minggu selesai ibadah. Lalu menolong opa atau oma yang memakai tongkat dengan mencarikan tempat duduk. Dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik lakukan untuk melayani sesama. Dan yang penting lakukan dengan tulus sebagaimana yang Yesus lakukan. Kita bisa tunjukkan gambar ya pada adik-adik, dan biasanya gambar itu selalu membuat adik-adik menarik gitu. Dan apalagi tentang Yesus yang membasuh kaki, itu gambarnya sangat menarik lah. Kakak-kakak bisa banyak lah itu dicari ya lewat AI juga. Dan saya usulkan ada gamenya adalah estafet handuk atau putar handuk gitu. ASM diminta duduk melingkar, lalu ada satu handuk kecil yang diberikan secara estafet kepada mereka ya, kepada ASM. Dimulai dari anak yang pertama sambil menyanyi, melayani lebih sungguh. Sampai selesai. Saat lagu berhenti, ASM yang pegang handuk harus sebutkan satu cara melayani. Boleh di rumah atau di sekolah atau di mana. Di jalan raya misalkan, coba cara melayani di jalan raya gimana? Oh, mau membantu menyeberangkan seorang nenek atau mau menggandeng orang yang lebih tua untuk jalannya bisa kuat gitu ya. Nah, kalau bisa menjawab akan diberi hadiah. Demikian seterusnya. Begitu para kakak usulan untuk metode bercerita kelas kecil. Dan ayat hafalan diambil dari Markus 10 ayat 45.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian ya para kakak, selamat melayani. Terima kasih Kak Maria Yvonne. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Yosi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yosi. Mari Kak Yosi. Baik Kak Santi dan Kak Indra, untuk kelas besar tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama anak tahu bahwa Tuhan mau merendahkan diri dengan membasuh kaki para muridnya. Lalu yang kedua anak mau meneladani Tuhan Yesus dengan merendahkan diri. Untuk metode pembukaan kita bisa mulai dengan mengajak anak untuk bermain peran atau bermain jabatan ya. Kita siapkan kertas kecil. Di dalam tiap kertas kecil itu sudah kita tulisi macam-macam jabatan yang mereka kenal. Mungkin kita bisa mulai dengan yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Ada jabatan kepala sekolah, ada guru sekolah, ada wali kelas, ada murid, ada petugas kebersihan dan seterusnya. Lalu kita bagikan kepada setiap anak, dan anak lalu kita minta untuk menjelaskan apa sih tugasnya gitu ya. Lalu kita juga bisa minta anak untuk berdiri berbaris menurut jabatan yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu ya, atau dari yang paling tinggi ke yang paling rendah ya. Lalu kita bisa mulai lagi dengan, kalau tadi dunia sekolah, mungkin dalam dunia kerja ya, ada CEO ya, atau ada cleaning service atau ada apa gitu ya. Nah, dari macam-macam lingkungan kerja atau dunia yang anak-anak mungkin sudah kenal ini, lalu kita bisa berdiskusi, kita tanyakan kepada anak ya, kira-kira kalau mereka boleh milih mereka mau jadi apa ya, apakah jadi murid, jadi petugas kebersihan, jadi kepala sekolah atau wali kelas gitu ya. Lalu jabatan apa yang paling enak gitu ya. Lalu kalau orang udah berada dalam jabatan yang paling enak, paling tinggi, apakah orang mau mengerjakan tugas dari orang yang jabatannya lebih rendah misalnya gitu ya. Nah, dari sini kita akan masuk untuk mengantar anak ke dalam pokok pelajaran dengan mengatakan misalnya bahwa adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang pemimpin paling tinggi, paling besar yang justru mau melakukan pekerjaan dan tugas yang paling rendah ya. Jadi itulah kisah atau inti dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ya, yang menjadi pokok pelajaran kita hari ini tentang Yesus Kristus yang membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita sampai dalam pokok pelajaran, kita bisa minta anak untuk baca, lalu kita ceritakan, lalu kita juga bisa peragakan, karena ini alat peraganya mungkin sehari-hari ada ya di lingkungan kita ya. Ada handuk kecil, kursi, baskom gitu ya. Lalu anak bergiliran kita minta anak untuk menjadi Yesus. Lalu beberapa anak menjadi murid ya. Lalu pada saat bagian pembasuhan kaki, jika tidak memungkinkan bisa dilakukan secara simbolis ya. Jadi anak-anak tidak perlu membasuh secara langsung ya, tapi bisa dengan handuk atau mungkin tisu yang ada di tangan dibasuhkan ke kaki gitu. Dari sini kita mau mengajak anak untuk mendalami atau menghayati bagaimana rasanya membasuh ya, bagaimana rasanya dibasuh, sehingga kita lalu bisa berdiskusi ya.
Kok murid-murid mungkin kaget ya melihat gurunya, Tuhannya merendahkan diri. Mengapa murid-murid kaget? Lalu mengapa Yesus melakukan itu gitu ya. Nah, dari sini, dari pokok pelajaran yang hendak kita sampaikan melalui peragaan ini, lalu kita bisa masuk ke dalam penerapan ya. Dengan dalam penerapan ini kita mau mengajak anak untuk kembali melihat ya, atau kembali memikirkan tentang hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tuhan Yesus merendahkan diri. Tuhan Yesus juga mau supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Nah, dalam penerapan ini kita mau minta anak untuk berpikir, merenungkan apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya dapat meneladani Tuhan Yesus yang merendahkan hati itu. Nah, mungkin kita bisa minta tiap anak untuk menuliskan di sebuah kertas gitu ya. Membantu orang tua tanpa disuruh, meminta maaf terlebih dahulu jika berbuat salah, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sudah, lalu masing-masing kertas itu dilipat, lalu untuk simbol ya, mungkin kakak guru sudah membawa sebuah handuk yang besar ya untuk dapat menampung potongan-potongan kertas ini. Lalu potongan-potongan kertas yang sudah ditulisi komitmen anak-anak untuk berlaku rendah hati ini dilipat, dimasukkan dalam handuk, lalu bersama-sama mengakhiri penerapan ini dengan bisa refleksi bersama dalam kelompok ya, atau dalam satu kelas gitu. Misalnya guru dapat memantik diskusi dengan bertanya, apa sih yang paling sulit dari merendahkan diri itu seperti apa gitu ya. Mengapa kok kita tuh lebih suka untuk dipuji gitu ya, disanjung daripada direndahkan gitu. Lalu apakah yang akan kita tulis itu kesulitannya apa gitu, apa kita mau mulai betul-betul melakukannya secara konsisten gitu ya. Nah, setelah itu dengan handuk yang berisi kertas-kertas yang ditulisi anak itu, maka seluruh metode penerapan ini bisa ditutup dengan guru yang mendoakan ya, mendoakan agar anak-anak mempunyai hati yang rendah, siap melayani seperti Yesus sebagai Tuhan yang juga sudah mau melakukan pekerjaan yang rendah ya, rendah hati ya. Dan juga agar anak-anak tidak hanya dapat menuliskan dengan tulisan di kertas, tetapi juga betul-betul dimampukan untuk melakukan perbuatan secara nyata. Nah, Kak Santi, Kak Indra, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus menolong kita semua supaya pada saatnya kita mengajar dapat mempunyai metode yang bagus, yang tepat, yang masuk kepada anak-anak. Terima kasih, selamat melayani buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak, kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab yang sudah disampaikan Kak Pendeta Hendra, lalu kemudian di kelas Batita Balita, Kak Esther, Kristiana, di kelas kecil Kak Maria Ivon, dan di kelas besarnya adalah Kak Yosi. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan lagu-lagu anak sekolah minggu yang tayang melalui channel YouTube YKB TV, dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu dari berbagai macam jemaat. Lagu-lagu itu juga bisa menolong kakak-kakak nih untuk bisa dinyanyikan bersama dengan anak-anak dalam setiap kebaktian minggu anak sekolah minggu. Nah, kita akan bersama-sama berdoa menutup episode ini. Mari berdoa. Tuhan, bantulah, tolonglah anak-anak-Mu yang masih perlu untuk mematangkan proses persiapan mereka, agar mereka dapat mempersiapkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.